Apakah kamu tahu bahwa seorang pria lansia berusia 71 tahun ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya tadi malam? Tidak ada firasat, tidak ada keluhan. Bahkan, keluarganya mengatakan bahwa sehari sebelumnya, beliau masih bercanda, makan malam seperti biasa, dan menonton televisi bersama cucu-cucunya. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Pagi hari, istrinya yang sudah lebih dulu bangun menyadari suaminya belum membuka mata. Ia memanggil, tapi tidak ada jawaban. Detak jantungnya berhenti. Tubuhnya dingin. Panik dan tangis pun pecah. Dokter forensik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau penyakit akut yang mencolok. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tekanan tinggi mendadak di jantung dan pembuluh darah otak. Sejenis serangan yang datang diam-diam, seolah tubuh meledak dari dalam. Dan yang paling mengejutkan adalah penyebab yang mendasarinya, bukan hanya usia atau kelelahan, tapi sebuah kebiasaan sepele yang dianggap remeh, jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Ya, makanan. Atau lebih tepatnya, buah-buahan yang ia makan setiap malam sebelum tidur. Selama ini, buah dikenal sebagai sumber kesehatan. Kaya vitamin, kaya serat. Tapi tidak semua buah ramah bagi tubuh orang tua. Apalagi di usia 60, 70, hingga 80 tahun, tubuh mulai berubah. Metabolisme melambat, ginjal dan jantung lebih rapuh. Satu kesalahan kecil dalam pola makan bisa berujung fatal. Sayangnya, masih banyak yang berpikir, itu cuma buah. Masa iya buah bisa bikin celaka? Faktanya, banyak lansia yang justru memperburuk kondisi tubuh karena salah pilih buah. Ada yang kadar gulanya terlalu tinggi, memicu lonjakan gula darah yang mematikan. Ada yang kandungan asamnya merusak lambung yang sensitif. Ada pula yang tampaknya sehat, tapi justru bereaksi dengan obat yang dikonsumsi rutin. Dan yang paling mencengangkan, banyak dari buah-buah ini masih dianggap sehat oleh masyarakat umum. Mereka dijual di pasar, diberikan sebagai oleh-oleh, bahkan dianjurkan sebagai cemilan. Tapi tidak semua tahu bahwa dalam tubuh lansia, dampaknya bisa jadi sangat berbeda. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena jika kita menyayangi orang tua kita, atau mungkin kita sendiri yang kini sudah mulai menua, maka kita perlu tahu buah mana yang harus dihindari dan kenapa. Dalam video ini, kita akan membahas 7 buah yang ternyata bisa berbahaya bagi lansia usia 60 hingga 80 tahun. Penjelasannya bukan hanya dari segi rasa atau tekstur, tapi dari efek nyata terhadap tubuh yang menua, terutama sistem jantung, ginjal, pencernaan, dan gula darah. Jadi, sebelum kamu memberikan buah-buahan tertentu kepada orang tua, atau sebelum kamu sendiri memakannya saat malam hari, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi, kebiasaan kecil itu, yang tampaknya tidak berbahaya, adalah titik awal dari musibah yang tak pernah kamu duga. Kesalahan 1. Langsung bangun dengan cepat dari tempat tidur. Bayangkan ini. Pagi hari, alarm atau suara ayam berkokok terdengar. Seorang pria lansia berusia 68 tahun, sebut saja Pak Slamet, terbangun. Ia langsung mengangkat badannya, berdiri dari tempat tidur, dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Tapi belum sampai 5 langkah, tiba-tiba pandangannya gelap, kepalanya pusing, badannya goyah, dan Pak Slamet terjatuh. Kepalanya membentur lantai. Istrinya berteriak panik, dan pagi yang harusnya dimulai dengan damai berubah jadi bencana. Sayangnya, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi pada Pak Slamet. Banyak lansia yang mengalami hal serupa karena satu kebiasaan, langsung bangun dari tempat tidur tanpa jeda. Kenapa ini bisa berbahaya? Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami perubahan alami. Ketika tidur, tekanan darah menurun, detak jantung melambat, dan sirkulasi darah melambat. Maka, saat kita langsung duduk atau berdiri dengan cepat, tubuh belum siap mengalirkan darah ke otak dengan cepat. Hasilnya, pusing, mual, pandangan gelap, bahkan pingsan. Ini disebut dengan hipotensi ortostatik, yaitu kondisi ketika tekanan darah turun drastis saat perubahan posisi tubuh, dari berbaring ke duduk atau berdiri. Gejalanya bisa berupa kepala terasa ringan atau melayang, pandangan kabur sesaat, jantung berdebar cepat, telinga berdenging, merasa ingin jatuh. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya menyebabkan cedera karena jatuh, tapi juga bisa memicu stroke ringan,
bahkan serangan jantung bagi yang punya riwayat penyakit jantung. Tanda dilarang masuk kesalahan yang sering terjadi. Banyak lansia bangun tidur dengan cara seperti ini. Langsung mengangkat tubuh ke posisi duduk. Segera berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Tidak memberi waktu tubuh untuk beradaptasi. Apalagi kalau sedang kebelet buang air kecil. Rasa panik membuat kita tergesa-gesa. Tapi justru itulah momen paling berbahaya. Tanda centang putih tebal solusi sederhana yang bisa menyelamatkan hidup. Mulai sekarang, biasakan bangun tidur dengan langkah 30 detik yang aman. Setelah terbangun, tetap rebahan selama 10 detik. Ambil napas dalam-dalam 2-3 kali. Sadari tubuh Anda. Pastikan tidak ada pusing atau nyeri. Perlahan miringkan tubuh ke satu sisi. Istirahat di posisi menyamping selama 10 detik. Bantu tubuh bangun ke posisi duduk. Gantungkan kaki di sisi tempat tidur. Duduk tegak selama 10 detik. Rasakan dulu. Apakah kepala masih terasa ringan? Kalau aman, baru berdiri. Gunakan bantuan tangan atau sandaran bila perlu. Tidak perlu malu menggunakan tongkat atau pegangan tangan. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Cara ini sederhana tapi sangat penting. Dengan memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan posisi dan tekanan darah, Anda bisa mencegah banyak risiko serius hanya dalam waktu setengah menit. Ingat Bapak Ibu, keselamatan tidak selalu datang dari obat. Kadang, datang dari kebiasaan kecil yang benar. Jadi, mulai besok pagi, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, ingat, tarik napas dulu, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Tubuh Anda butuh waktu. Kalau Anda punya anak atau cucu di rumah, minta mereka bantu mengingatkan. Ini juga bisa jadi kebiasaan keluarga yang baik, saling menjaga dan saling peduli. Nah, itu tadi kesalahan pertama yang sering dilakukan lansia saat bangun tidur. Kesalahan kecil, tapi bisa berujung fatal. Sekarang Anda sudah tahu caranya memperbaikinya. Yuk, kita lanjut ke kesalahan nomor 2, yang juga tak kalah penting, dan sering diabaikan oleh banyak orang setiap pagi. Kesalahan 2, tidak melakukan peregangan atau gerakan ringan setelah bangun tidur. Pernahkah Anda bangun tidur lalu merasa tubuh kaku, punggung nyeri, atau lutut terasa sulit digerakkan? Itu yang dialami Bu Marni, seorang wanita berusia 72 tahun. Setiap pagi, ia langsung bangkit dari kasur dan berjalan ke dapur. Tapi hampir setiap hari, ia merasa kakinya berat, punggungnya nyeri, dan lengannya seperti berkarat. Kadang ia berpikir, mungkin ini karena usia. Padahal, yang terjadi sebenarnya sederhana. Tubuh belum siap untuk langsung digunakan. Ya, Bapak dan Ibu, setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh kita seperti mesin yang diam semalaman. Otot-otot menjadi lebih kaku, cairan sendi mengendap, dan aliran darah melambat. Kalau kita langsung berdiri dan beraktivitas tanpa peregangan, otot akan kaget dan risiko cedera meningkat. Di usia lanjut, ini jadi lebih berbahaya. Sendi kita tidak selastis dulu, tulang rawan menipis, dan otot butuh pemanasan agar bisa bekerja optimal. Melewatkan peregangan pagi hari bisa memperburuk nyeri sendi, memperparah radang, bahkan menyebabkan kram otot. Simbol benturan apa dampaknya jika tidak melakukan peregangan? Nyeri leher, punggung, dan pinggang. Keseleo ringan karena otot belum siap digunakan. Kram otot mendadak, terutama di betis atau paha. Kaku sendi yang menghambat gerak sepanjang hari. Postur tubuh membungkuk karena ketegangan otot tidak dilepaskan. Bayangkan, hanya karena tidak meluangkan waktu 1-2 menit untuk peregangan, Anda harus menghabiskan hari dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tanda centang putih tebal lalu. Apa yang harus dilakukan? Tenang, Anda tidak perlu menjadi atlet atau senam setiap pagi. Yang dibutuhkan adalah peregangan ringan. Bisa dilakukan sambil duduk di tepi tempat tidur. Berikut adalah contoh rutinitas peregangan 2 menit untuk lansia. Gerakan leher. Putar kepala perlahan ke kiri dan ke kanan, kemudian ke atas dan bawah. Lakukan 3-5 kali. Angkat tangan ke atas. Rentangkan kedua tangan ke atas kepala, tarik napas dalam, dan tahan selama 5 detik. Ulangi 3 kali. Putar bahu. Putar bahu Anda ke depan dan ke belakang, masing-masing 5 kali. Luruskan kaki ke depan. Saat duduk di tepi kasur, luruskan satu kaki, tahan 5 detik, lalu ganti kaki lainnya. Gerakan pergelangan kaki dan tangan. Putar pergelangan kaki dan tangan searah jarum jam dan berlawanan. Ini membantu melancarkan peredaran darah ke ujung tubuh. Setelah itu,
Baru berdiri perlahan sambil menahan sandaran tempat tidur atau meja. Rasakan tubuh Anda siap bergerak. Peregangan ini tidak hanya membantu tubuh terasa lebih ringan, tapi juga melancarkan peredaran darah, mengurangi risiko jatuh akibat kram atau kaku, memperbaiki mood dan energi sepanjang hari. Sasaran ingat, kita sering merawat kendaraan dengan hati-hati, dipanaskan dulu sebelum dipakai. Tubuh kita juga butuh hal yang sama. Pemanasan kecil sebelum mulai hari. Buatlah peregangan jadi rutinitas pagi yang menyenangkan. Anda bisa sambil mendengarkan musik lembut, atau sambil menarik napas panjang dan mensyukuri hari baru yang diberikan. Jangan anggap enteng kebiasaan ini, ya bapak dan ibu. Kadang, 1 menit peregangan bisa mencegah berminggu-minggu nyeri atau cedera. Nah, sekarang tubuh sudah siap bergerak. Tapi ada satu hal yang sering kita abaikan setelah bangun tidur. Padahal ini sangat penting bagi kesehatan lansia. Yuk kita lanjut ke kesalahan nomor 3. Dan semoga setelah ini, pagi Anda akan terasa jauh lebih segar dan nyaman. Kesalahan 3. Mengabaikan rasa pusing atau tidak nyaman setelah bangun tidur. Pagi itu, Bu Rahayu, 75 tahun, bangun tidur seperti biasa. Tapi saat duduk di tepi tempat tidurnya, ia merasa kepalanya ringan, pandangan agak buram, dan jantungnya berdebar. Namun, ia tetap berdiri, berjalan ke kamar mandi, dan mencoba beraktivitas seperti biasa. Lumrah, mungkin karena baru bangun, pikirnya. Tapi kenyataannya, 1 jam kemudian, Bu Rahayu merasa sangat lelah. Nafasnya pendek, dan tiba-tiba, ia roboh di ruang tengah. Keluarga panik, membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang, tekanan darah Bu Rahayu sangat rendah, dan ia mengalami gangguan irama jantung ringan. Kita sering mengira bahwa rasa pusing, jantung berdebar, atau tidak nyaman saat bangun tidur adalah hal biasa. Padahal, bagi lansia, itu bisa jadi sinyal penting dari tubuh, peringatan dini bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa lansia sering merasa pusing setelah bangun? Setelah usia 60 tahun, banyak perubahan terjadi di dalam tubuh. Sirkulasi darah melambat, tekanan darah lebih tidak stabil, kadar gula darah bisa turun tiba-tiba. Sistem keseimbangan tubuh tidak sekuat dulu. Akibatnya, saat kita berpindah posisi dari tidur ke duduk atau berdiri, otak bisa kekurangan aliran darah beberapa detik. Itulah yang menyebabkan kepala terasa ringan, pandangan kabur, rasa seperti mau jatuh, telinga berdengung, bahkan rasa mual. Dan seringkali, kita abaikan sinyal ini. Padahal tubuh sedang memberi peringatan bahwa ia butuh perhatian dan adaptasi lebih hati-hati. Api kesalahan umum yang dilakukan. Memaksa diri untuk langsung beraktivitas meski merasa pusing. Tidak memberitahu keluarga atau orang di rumah tentang gejala yang dirasakan. Tidak mencatat kejadian-kejadian seperti ini untuk bahan konsultasi ke dokter. Jika ini dibiarkan berulang, risiko jatuh, pingsan, atau bahkan stroke ringan bisa meningkat. Tanda centang putih tebal apa yang harus dilakukan saat bangun dan merasa tidak nyaman? Berikut beberapa langkah penting. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Jangan langsung berdiri. Duduk saja di tepi tempat tidur dan tarik napas perlahan selama 30-60 detik. Periksa tubuh secara sederhana. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah kepala saya terasa ringan? Apakah saya merasa berdebar? Apakah penglihatan saya kabur? Minum air putih. Kadang pusing disebabkan oleh dehidrasi ringan. Minum segelas air bisa membantu menstabilkan tubuh. Beritahu orang rumah. Jangan anggap remeh. Ceritakan apa yang dirasakan kepada pasangan, anak, atau cucu. Ini penting sebagai catatan jika gejala berulang. Catat waktunya. Misalnya, tadi pagi jam 6 saya pusing saat bangun. Hal kecil seperti ini bisa sangat membantu dokter bila dibutuhkan. Konsultasi ke dokter jika sering terjadi. Kalau rasa pusing muncul beberapa kali dalam seminggu, segera periksakan. Bisa jadi ada masalah tekanan darah, jantung, atau kadar gula darah. Jari telunjuk mengarah ke atas 21 hal yang perlu diingat. Tubuh kita tidak pernah bohong. Kalau ia memberi sinyal tidak nyaman, itu artinya kita perlu istirahat, perlahan, atau bahkan pemeriksaan lebih lanjut. Mengabaikan rasa pusing adalah seperti mengabaikan rem mobil yang mulai blong. Awalnya bisa dikendalikan, tapi lama-lama bisa berbahaya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kalau merasa pusing, jangan langsung bilang, "Ah, biasa." Tapi tanyakan,
Apa yang sedang tubuh saya coba sampaikan? Semakin kita peka dengan tubuh sendiri, semakin besar peluang kita untuk hidup sehat lebih lama. Sekarang kita sudah tahu, rasa tidak nyaman saat bangun itu penting diperhatikan. Tapi ada satu kebiasaan yang bisa memperparah semua itu, dan ini sangat umum terjadi, yaitu tidak minum air putih setelah bangun tidur. Yuk, kita lanjut ke kesalahan nomor 4. Kesalahan 4. Tidak minum air putih setelah bangun tidur. Pagi hari itu seperti biasa, Pak Darto, 70 tahun, bangun dari tidurnya dan langsung menuju teras rumah. Ia mengambil koran, menyapu halaman, lalu duduk sambil menyeruput secangkir kopi hitam panas. Tanpa sarapan, tanpa minum air putih. Katanya, saya sudah biasa seperti ini sejak muda. Namun beberapa waktu belakangan, Pak Darto mulai sering merasa lelah meski belum banyak beraktivitas. Kadang jantungnya berdebar, kepalanya terasa berat, bahkan sempat pingsan ringan saat sedang menyiram tanaman. Dokter yang memeriksanya mengatakan, tubuh Pak Darto mengalami dehidrasi ringan setiap pagi. Kondisi ini membuat tekanan darahnya tidak stabil, sirkulasi darah terganggu, dan tubuhnya tidak optimal bekerja di awal hari. Ya, Bapak dan Ibu, kesalahan sederhana tapi berbahaya ini adalah tidak minum air putih setelah bangun tidur. Tetes air. Kenapa minum air putih pagi hari itu penting? Saat kita tidur di malam hari, tubuh tetap bekerja, bernapas, mencerna, mengatur suhu tubuh. Artinya, kita tetap kehilangan cairan tubuh selama tidur meski tidak merasa haus. Itulah mengapa, saat bangun pagi, tubuh dalam kondisi sedikit dehidrasi. Jika tidak segera diganti dengan air putih, darah jadi lebih kental. Jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Tekanan darah bisa menurun atau malah melonjak. Fungsi otak jadi lambat, sulit konsentrasi. Otot lebih kaku, mudah lelah. Bahkan pada lansia, dehidrasi ringan bisa membuat tubuh terasa lemas, menyebabkan sembelit, dan memperparah nyeri sendi. Tanda dilarang masuk kesalahan yang sering terjadi. Langsung minum kopi atau teh saat bangun, tanpa air putih lebih dulu. Mengira tidak haus berarti tubuh tidak butuh air. Beraktivitas pagi, menyapu, olahraga, jalan pagi, tanpa minum sebelumnya. Minum hanya setelah merasa tenggorokan kering. Padahal, rasa haus bukan satu-satunya tanda tubuh butuh air. Kadang tubuh sudah kekurangan cairan tapi tidak memberi sinyal jelas, apalagi di usia lanjut. Tanda centang putih tebal. Apa yang sebaiknya dilakukan? Mulai sekarang, biasakan minum air putih sesegera mungkin setelah bangun tidur, bahkan sebelum menyikat gigi. Berikut tips sederhananya. Sediakan segelas air putih di dekat tempat tidur. Begitu bangun dan duduk di tepi kasur, minumlah perlahan. Gunakan air suhu ruangan atau hangat. Hindari air dingin di pagi hari karena bisa membuat perut kaget. Apalagi bagi yang punya mak. Minum sedikit demi sedikit. Tidak perlu buru-buru. Sekitar 200-250 ml, satu gelas biasa, sudah cukup untuk memulai hari. Baru konsumsi teh atau kopi setelah minum air putih dan sarapan ringan. Karena kopi dan teh justru bersifat diuretik, mempercepat pengeluaran cairan dari tubuh. Bila perlu, beri irisan lemon kecil untuk rasa segar, jika tidak ada gangguan lambung. Pakupin manfaat langsung yang akan Anda rasakan. Tubuh terasa lebih segar dan ringan. Lebih fokus dan tidak cepat lelah. Perut terasa lebih nyaman. Membantu proses buang air besar di pagi hari. Kulit lebih lembab dan tidak mudah kering. Minum air putih setelah bangun tidur ibarat memberi pelumas pada mesin tubuh kita. Air membantu seluruh sistem tubuh bekerja dengan lancar. Dari jantung, ginjal, otak, sampai pencernaan. Ingat Bapak dan Ibu, air putih adalah obat paling murah dan paling mujarab, tapi sering kita abaikan. Jangan tunggu sampai tubuh memberi tanda bahaya. Mulai dari kebiasaan kecil setiap pagi, segelas air bisa jadi awal dari hari yang lebih sehat. Nah, tubuh sudah siap bergerak, sudah terhidrasi. Tapi sayangnya banyak orang langsung menuju ke satu hal yang mereka pikir menyegarkan, padahal bisa berdampak buruk. Yaitu, langsung minum kopi atau teh tanpa makan terlebih dahulu. Yuk kita lanjut ke kesalahan nomor 5 yang juga sering terjadi dan jarang disadari. Kesalahan 5. Langsung mengonsumsi kopi atau teh setelah bangun tidur. Pagi itu, seperti biasa, Bu Ani, 68 tahun, baru saja membuka mata, langsung menuju dapur dan menyalakan kompor. Rutinitas paginya sudah tak pernah berubah selama puluhan tahun. Satu cangkir teh manis panas.
kadang kopi hitam. Ia minum sambil duduk di teras, menikmati udara pagi. Namun belakangan ini, Bu Ani sering merasa perutnya perih saat menjelang siang. Kadang mual, kadang nyeri seperti ditusuk-tusuk. Ia pikir itu karena masuk angin atau telat makan. Tapi setelah periksa ke dokter, ternyata lambungnya iritasi karena terlalu sering minum teh dan kopi dalam keadaan perut kosong. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan langsung minum kopi atau teh setelah bangun tidur tanpa makan dulu, ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan lansia. Apalagi jika dilakukan setiap hari, dalam jangka panjang. Minuman panas apa bahayanya? Mengiritasi lambung. Kopi dan teh, apalagi yang pekat, mengandung asam dan kafein yang bisa merangsang produksi asam lambung berlebih. Bila diminum saat perut kosong, lapisan lambung bisa terganggu. Ini bisa memicu gastritis, nyeri ulu hati, atau bahkan memperparah MAG. Memicu jantung berdebar. Kafein dalam kopi dan teh bisa memacu detak jantung. Pada usia lanjut, ini bisa membuat jantung terasa tidak nyaman, berdebar-debar, bahkan menyebabkan kecemasan atau sulit konsentrasi. Meningkatkan risiko tekanan darah naik tiba-tiba. Kopi dan teh bisa membuat tekanan darah naik, terutama jika diminum dalam keadaan stres atau saat tubuh belum stabil setelah bangun tidur. Mengganggu penyerapan nutrisi. Teh mengandung zat tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi dan mineral lain. Jika dikonsumsi sebelum sarapan, tubuh bisa kehilangan nutrisi penting. Efek diuretik. Artinya, kopi dan teh membuat kita lebih sering buang air kecil. Jika belum cukup minum air putih, ini bisa mempercepat dehidrasi pagi hari. Tanda dilarang masuk kesalahan umum yang sering terjadi. Bangun tidur langsung menyeduh kopi atau teh sebelum minum air. Tidak makan apapun sebelum minum minuman berkafein. Mengira teh kopi adalah pengganti sarapan. Minum kopi saat perut kosong agar lebih melek atau semangat. Padahal tubuh butuh energi dari makanan, bukan cuma kafein. Tanda centang putih tebal apa yang sebaiknya dilakukan? Berikut langkah sederhana agar kopi dan teh tetap aman dikonsumsi. Minum air putih terlebih dahulu. Ini membantu melindungi lapisan lambung dan menstabilkan tubuh. Sarapan ringan dulu. Bisa berupa biskuit, roti tawar, pisang, atau nasi sedikit dengan lauk sederhana. Tujuannya untuk memberi alas pada lambung sebelum menerima zat asam dari kopi atau teh. Pilih kopi teh yang lebih ringan. Hindari kopi terlalu pekat atau teh terlalu kental, terutama jika diminum pagi hari. Kurangi gula. Terlalu banyak gula di pagi hari bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat turun, membuat tubuh terasa lemas beberapa jam kemudian. Batasi jumlahnya. Cukup 1 cangkir kecil di pagi hari. Bila ingin menambah, beri jeda beberapa jam dan tetap imbangi dengan air putih. Cangkir teh tanpa gagang tips tambahan. Jika punya riwayat MAG atau asam lambung, konsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin minum kopi teh. Gantilah dengan minuman herbal hangat seperti air jahe, air kayu manis, atau teh chamomile yang lebih lembut untuk lambung. Perhatikan reaksi tubuh. Kalau merasa mual, nyeri perut, atau jantung berdebar setelah minum, sebaiknya kurangi atau hentikan dulu. Sasaran ingat, kopi dan teh bukan musuh, tapi cara dan waktunya yang harus diperhatikan. Jangan jadikan teh atau kopi sebagai pengganti sarapan. Jadikan itu pelengkap setelah tubuh kita siap. Kesehatan itu seperti kebun. Kita yang menanam, kita pula yang menuai. Kalau pagi hari kita mulai dengan bijak, minum air putih, makan ringan, lalu barulah menikmati teh atau kopi, maka tubuh akan merespons dengan energi yang baik. Nah, sekarang kita sudah tahu cara menghindari jebakan kopi dan teh pagi hari. Tapi pagi belum selesai. Ada satu kesalahan lagi yang sering tidak disadari. Dan ini berhubungan dengan penglihatan dan keseimbangan saat kita baru bangun. Yuk, kita lanjut ke kesalahan nomor 6, agar kita bisa lebih waspada terhadap bahaya yang tersembunyi di kamar sendiri. Kesalahan 6, tidak mengecek keseimbangan atau mengabaikan penglihatan setelah bangun tidur. Pak Budi, 74 tahun, bangun tidur di pagi hari dengan semangat. Ia duduk di tepi tempat tidur, lalu berdiri dan berjalan ke kamar mandi seperti biasa. Tapi pagi itu berbeda. Saat melangkah, ia tersandung ujung karpet, tubuhnya goyah dan bruk. Ia jatuh menabrak meja kecil di samping tempat tidur. Untungnya tidak luka parah, hanya memar di lengan. Tapi kejadian itu membuatnya trauma dan lebih hati-hati. Apa penyebabnya? Bukan karpet yang salah. Bukan juga kakinya yang lemah.
Tapi karena Pak Budi tidak memeriksa keseimbangan dan penglihatannya setelah bangun tidur. Mata kenapa ini sering terjadi pada lansia? Setelah tidur selama beberapa jam, otak kita butuh waktu untuk menyala kembali secara penuh. Sistem keseimbangan tubuh yang terletak di telinga dalam dan dikendalikan oleh otak kecil belum 100% aktif. Ditambah lagi, fungsi penglihatan pada lansia juga sering sudah menurun karena katarak, glaukom, rabun dekat jauh, mata kering, cahaya ruangan yang kurang terang. Saat seseorang langsung berjalan dalam kondisi belum siap, risikonya besar. Salah menginjak benda kecil di lantai, tidak melihat barang yang menghalangi jalan, gagal menjaga keseimbangan saat berbelok atau menunduk, bahkan bisa salah arah karena orientasi belum jelas. Kaca pembesar mengarah ke kiri tanda-tanda Anda harus lebih waspada. Saat bangun, Anda merasa sedikit oleng saat berdiri. Butuh beberapa detik untuk fokus melihat. Ruangan tampak gelap atau terlalu terang. Anda sering tersandung atau kehilangan keseimbangan di pagi hari. Kepala terasa kosong atau ringan. Hal-hal ini adalah sinyal tubuh untuk menunda aktivitas, memberi waktu agar semua sistem stabil terlebih dahulu. Tanda dilarang masuk kesalahan yang sering dilakukan. Langsung berjalan di ruangan gelap tanpa menyalakan lampu. Tidak memberi waktu mata untuk menyesuaikan pencahayaan. Tidak menyadari penglihatan sudah memburuk, tapi tetap beraktivitas normal. Mengabaikan rasa goyah atau oleng saat bangun. Tanda centang putih tebal, apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Nyalakan lampu dulu sebelum turun dari tempat tidur. Kalau ada lampu tidur, gunakan itu lebih dulu agar mata tidak kaget karena cahaya terang tiba-tiba. Duduk dan diam sejenak di tepi tempat tidur. Biarkan tubuh dan mata beradaptasi. Ambil napas dalam dan perhatikan apakah penglihatan sudah jelas. Lakukan tes keseimbangan sederhana. Saat duduk, angkat satu kaki sedikit dari lantai selama beberapa detik. Jika terasa oleng, tunggu sebentar sebelum berdiri. Gunakan alat bantu bila perlu. Jangan ragu pakai tongkat atau pegangan dinding di kamar atau kamar mandi. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kehati-hatian. Pastikan ruangan aman dan bebas hambatan. Singkirkan kabel listrik, karpet licin, atau benda kecil dari jalur jalan Anda di pagi hari. Periksakan mata secara rutin. Penglihatan yang menurun perlahan sering tidak disadari, tapi bisa sangat mempengaruhi keselamatan. Bohlam listrik tips tambahan. Gunakan lampu sensor gerak di kamar tidur atau lorong rumah. Letakkan kacamata di tempat yang mudah dijangkau dekat tempat tidur. Jika Anda bangun di malam hari untuk ke kamar mandi, pastikan jalan yang dilalui cukup terang dan bebas rintangan. Sasaran ingat, satu langkah goyah bisa membawa kita ke tempat tidur rumah sakit. Tapi satu kebiasaan hati-hati bisa menyelamatkan hidup kita. Jangan anggap enteng hal kecil seperti penglihatan kabur atau rasa goyah saat bangun. Itu bukan sekadar tanda usia, tapi alarm dari tubuh agar kita lebih pelan, lebih sadar, dan lebih peduli. Hidup bukan soal seberapa cepat kita bangun pagi, tapi seberapa bijak kita melangkah setelah membuka mata. Sekarang, setelah tubuh sudah bangun dengan aman dan mata siap memandu langkah, ada satu kesalahan terakhir yang sering dilakukan lansia, bahkan oleh mereka yang sudah terbiasa aktif. Langsung melakukan aktivitas berat tanpa sarapan atau pemanasan. Yuk, kita lanjut ke kesalahan 7, penutup yang sangat penting untuk menjaga energi dan keselamatan sepanjang hari. Kesalahan 7, langsung melakukan aktivitas berat tanpa sarapan atau pemanasan. Pagi itu, Pak Roni, 71 tahun, merasa penuh semangat. Cuaca cerah, udara sejuk, dan rasanya tubuh ingin langsung bergerak. Baru saja bangun tidur, tanpa sarapan dan tanpa pemanasan, beliau langsung keluar rumah. Ia mulai menyapu halaman, mengangkat pot bunga, bahkan memotong ranting pohon dengan parang kecil. Tapi belum setengah jam berlalu, Pak Roni tiba-tiba terduduk lemas. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Untung anaknya melihat dan segera menolong. Setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darah Pak Roni drop dan kadar gulanya turun karena belum makan apapun. Ini adalah kesalahan yang sangat umum terjadi di kalangan lansia. Langsung beraktivitas berat di pagi hari tanpa sarapan atau pemanasan. Tanda berhenti kenapa ini bisa berbahaya? Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh tidak lagi seperti dulu. Energi tidak langsung tersedia seperti waktu muda. Sistem metabolisme melambat, otot lebih kaku,
dan kadar gula darah bisa turun drastis saat tidur. Ketika kita bangun tidur dan langsung menguras tenaga, tubuh dipaksa bekerja keras padahal belum mendapatkan bahan bakar. Akibatnya, kepala terasa pusing, nafas jadi pendek, jantung berdebar, tubuh lemas tiba-tiba, bahkan bisa pingsan atau jatuh. Dan bagi yang punya riwayat jantung, diabetes, atau tekanan darah rendah, ini bisa memicu serangan serius. Api aktivitas ringan yang bisa jadi berat saat pagi hari. Menyapu halaman, mencuci pakaian, angkat galon atau ember, naik turun tangga, olahraga tanpa pemanasan. Aktivitas ini terlihat ringan, tapi dalam kondisi tubuh yang belum siap, bisa memicu kelelahan mendadak. Tanda dilarang masuk kesalahan yang sering terjadi. Tidak makan apapun setelah bangun, langsung berkebun, membersihkan rumah, atau olahraga. Mengira masih kuat, seperti zaman muda. Tidak mendengarkan sinyal tubuh saat lelah atau pusing. Tanda centang putih tebal cara yang benar dan aman untuk memulai hari. Sarapan ringan setelah bangun dan minum air putih. Tidak perlu langsung nasi uduk atau lontong sayur. Cukup roti, biskuit, buah, atau segelas susu. Tujuannya, memberi energi awal pada tubuh. Lakukan pemanasan ringan selama 3-5 menit. Peregangan otot, jalan pelan-pelan di dalam rumah, atau gerakan leher dan bahu. Ini akan membantu sirkulasi darah dan mencegah cedera. Perhatikan sinyal tubuh. Jika Anda merasa lemas, pusing, atau tidak fokus, jangan paksakan. Duduk, istirahat, dan minum air. Buat jadwal aktivitas sesuai kondisi tubuh. Misalnya, pekerjaan fisik dilakukan setelah sarapan pukul 7.30 atau pukul 8. Jangan langsung kerja berat jam 5 pagi saat tubuh baru saja bangun. Berhenti sejenak tiap 15-20 menit. Usia lanjut butuh ritme yang lebih pelan. Bukan soal cepat selesai, tapi selesai dengan selamat. Bohlam listrik tips tambahan. Siapkan makanan ringan seperti pisang, roti tawar, atau kacang rebus di dapur yang mudah dijangkau. Gunakan alarm sebagai pengingat sarapan, bukan pengingat kerja. Jangan ragu dibantu orang rumah jika ada pekerjaan berat. Sasaran ingat, semangat itu penting, tapi keselamatan jauh lebih penting. Tubuh kita butuh bahan bakar, makanan, dan pemanasan sebelum diajak bekerja. Sama seperti mobil yang tidak boleh langsung tancap gas saat baru dinyalakan. Banyak kejadian lansia jatuh, pingsan, bahkan kena serangan jantung di pagi hari, bukan karena penyakit berat, tapi karena memaksakan diri saat tubuh belum siap. N dengan tanda panah kiri di atas penutup. Nah Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah bahas 7 kesalahan umum saat bangun tidur yang sering dilakukan lansia. Semuanya terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar. Kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa dicegah hanya dengan perubahan kebiasaan sederhana setiap pagi. Mari kita rangkum bersama. Jangan langsung bangun dari tempat tidur. Lakukan peregangan ringan. Dengarkan sinyal tubuh saat merasa tidak nyaman. Minum air putih sesaat setelah bangun. Hindari langsung minum kopi atau teh tanpa makan. Cek keseimbangan dan pastikan penglihatan jelas. Jangan langsung aktivitas berat sebelum sarapan dan pemanasan. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup bisa tetap luar biasa, asal kita menjaga diri dengan bijak. Jadikan pagi hari sebagai momen menyayangi diri sendiri, bukan hanya mengerjakan rutinitas. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman, keluarga, atau grup lansia di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Matahari berwajah hati merdu.